Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Bu. Di sini kami kelompok EMCA akan mempresentasikan tentang nilai 3M, yaitu Martungan, Maronga, dan Mukasar. Yang disusun oleh saya sendiri dan bersama teman-teman kelompok saya dengan NIM 11322041. Bisa Tumorang yang informasi 11322029 kalau senin kamar pom di tiga pada informasi 11322030 Marian Jus menurun di tiga informasi 13322064 Putri Victor di tiga pada kita 13322005 SK Pasar di tiga pada kita dan SAP 142224 benar selalu dari D4 teknologi rekayasa pada kali ini. Baik Bu, di sini kami akan menjelaskan tentang nilai yang pertama, martuan. Pengertian martuan. Martuan adalah keyakinan akan keberadaan Tuhan dan kesetiaan untuk mengenal dan mengasihi Tuhan sebagai sambutan atas kasih Tuhan kepada manusia yang membangkitkan gairah belajar disiplin kontemplatif spiritual yang membentuk pembaharuan budi sehingga menimbulkan kepedulian mengasihi sesama dan pengabdian dalam kehidupan masyarakat. Ciri-ciri martuan yang pertama, 5, adalah keyakinan dan pengenalan terhadap Tuhan serta ketekunan dalam menjaga kesadaran akal budi atas kebenaran dan menjauhi lingkungan. 2, perilaku umum yang meliputi satu, memiliki percaya terhadap adanya Tuhan Sang Pencipta, 2, berbuat sesuai perintah dan menjauhi larangan, 3, memiliki kemauan yang benar sesuai dengan kepercayaan, dan 4, beribadah dan teguh. Berikut adalah contohnya. Di mana di sini ada banyak keberagaman agama yang menjadikan kita untuk bersatu. Capaian pembelajarannya, 1, mahasiswa mampu mengetahui ciri dari nilai 3M. 2, mahasiswa mengetahui lebih rinci mengenai ciri 2 dari martuan yaitu peduli. 3, mahasiswa dapat mengenali perilaku dari ciri peduli. Keempat, mahasiswa dapat mengetahui aplikasi dari ciri peduli. Dan yang kelima, mahasiswa dapat merefleksikan apakah sudah menjadi personal yang peduli. Salah satu contoh bentuk martuan yang kami lakukan di Institut Raja yang itu, setiap hari Jumat dan Minggu kami melakukan ibadah di tempat ibadah yang sudah dijawabkan oleh pihak Departemen Agama dan Sosial, yang dimana petugasnya adalah mahasiswi. Baik, saya akan serahkan kepada teman saya untuk menjelaskan tentang peduli. Yang kedua, peduli. Peduli adalah keinginan untuk mengembangkan sesama dengan berbicara, mendengar, dan bersama merasakan kehadiran Allah, memampukan diri bertumbuh dan bersaksi terhadap perubahan budi pekerti yang saling membangun dan mendamaikan. Ciri dari peduli yaitu yang pertama, empati, yang merupakan sebuah keadaan mental di mana seseorang merasakan pikiran, perasaan, atau keadaan yang sama dengan orang lain. Perilaku mempeduli yaitu yang pertama menghormati semua orang, yang kedua bersedia memberikan bantuan nyata, yang ketiga mengamalkan perbuatan damai ketika menangani pertikaian. Jenis peduli yaitu yang pertama peduli dengan orang tua, yang kedua peduli dengan sesama atau teman dan masyarakat, yang ketiga peduli dengan lingkungan alam, yang keempat peduli dengan diri sendiri. Capaian pembelajaran yaitu yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui ciri dari nilai 3M. Yang kedua, mahasiswa mengetahui lebih rinci mengenai ciri kedua dari martuan yaitu dedikatif. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengenali perilaku dari ciri dedikatif. Yang keempat, mahasiswa dapat mengetahui aplikasi dari ciri dedikatif. Yang kelima, mahasiswa dapat merefleksikan apakah sudah menjadi personal yang dedikatif. Salah satu contoh dari bentuk kepedulian yang kami terapkan di ITDL yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, peduli terhadap teman. Selanjutnya saya serahkan kepada Pangeran teruskan dedikatif perilaku umum dan cerita. 3, dedikatif adalah sikap melayani dan melakukan perbuatan baik berupa pikiran, pendapat, ataupun tenaga sebagai perwujudan kesetiaan, norma atau ikatan yang dilakukan dengan ikhlas. 1, perilaku umum berpartisipasi dalam membawa alma mater menjadi tempat yang lebih baik dan membanggakan. 2, menjaga nama baik institusi. 3, berbuat kebaikan dengan ikhlas. 4, bersedia melayani tanpa pamrih. 5, rela berkorban dengan tenaga, pikiran, dan waktu. 6, memiliki komitmen dan tidak mengingkari janji. Selanjutnya, saya sarankan kepada Carlos untuk membaca capaian pembelajaran sampai ke ciri-ciri merah. Capaian pembelajaran. 1, mahasiswa mampu mengetahui ciri dari nilai 3M. 2, mahasiswa mengetahui lebih rinci mengenai ciri pertama dari marwah yaitu berintegritas. 3, mahasiswa dapat mengetahui perilaku dari ciri berintegritas. 4, mahasiswa dapat mengetahui aplikasi dari ciri berintegritas. 5, mahasiswa dapat merefleksikan apakah sudah menjadi personal yang berintegritas. B, marwah.
Marwah adalah sikap dari bertindak berdasarkan pada kehendak hati dengan penuh tanggung jawab. Melakukan apapun dalam hati, tunduk pada nilai moral dalam kaitannya dengan makhluk hidup lainnya. Ciri-ciri marwah. 1. Berintegritas. Sikap yang dasar kepada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang sudah dapat percaya dan perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Berintegritas. Perilaku umum. 1. Menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran dan menyatakan apa adanya. 2. Dapat dipercaya dan kondisi antara apa yang dikatakan dan dilakukan. 3. Bertekad dan menjalankan etika. Berintegritas. Terdapat 3 unsur penting, yaitu 1. Values atau nilai yang dianut. 2. Konsistensi atau apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. 3. Komitmen, yaitu untuk menjalankan nilai. Saya serahkan kepada Mario untuk menjelaskan tentang capaian pembelajaran sampai ke salah satu contoh bentuk solutif. Capaian pembelajaran. Yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui ciri dari nilai 3M. Yang kedua, mahasiswa mengetahui lebih rinci mengenai ciri-ciri dari marwah, yaitu produktif. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengenali perilaku dari ciri produktif. Keempat, mahasiswa mengetahui aplikasi dari ciri produktif. Kelima, mahasiswa dapat merefleksikan apa yang sudah menjadi personal yang produktif. Yang kedua, produktif. Kebiasaan seorang untuk meningkatkan kinerja diri sendiri dan kontribusi bagi masyarakat. Produktif adalah umum, merencanakan dan menjalankan tugas dengan cara runtut dengan rapi untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Yang kedua, berusaha keras untuk mencapai presentasi terbaik. Tiga, menyelesaikan pekerjaan apa saja yang sudah dimulai atau perjanjikan. Yang keempat, menggunakan waktu dengan tepat dan efisien. Yang kelima, melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan baik atau tidak malas. Salah satu contoh yang produktif yang kami terapkan seperti ini, membaca dan sering sharing-sharing dengan teman, yang faktor yang mempengaruhi produktivitas. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, keterampilan. Yang ketiga, kemampuan. Yang keempat, sikap. Kelima, perilaku. Keenam, usia produktif. Capaian pembelajaran sampai ke ciri-ciri tanggung jawab saya serahkan kepada Putri. Capaian pembelajaran yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui ciri dari nilai 3M. Yang kedua, mahasiswa mengetahui lebih rinci mengenai ciri 3M dari marwah, yaitu bertanggung jawab. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengenali perilaku dari ciri bertanggung jawab. Yang keempat, mahasiswa dapat mengetahui aplikasi dari ciri bertanggung jawab. Dan yang kelima, mahasiswa dapat merefleksikan apakah sudah menjadi personal yang bertanggung jawab. Yang ketiga, bertanggung jawab. Bertanggung jawab adalah kebiasaan seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, sosial, alam, dan budaya, serta siap menanggung segala akibatnya. Perilaku umum dari bertanggung jawab yang pertama, melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, siap menanggung segala risiko dan perbuatan. Ciri-ciri dari bertanggung jawab yang pertama, menepati setiap perkataan yang terucap. Yang kedua, mampu menjaga kehormatan diri dan menghargai peraturan. Yang ketiga, mampu berkomunikasi dengan baik. Yang keempat, tidak menyalahkan orang lain secara berlebihan. Yang kelima, berani meminta maaf sekaligus menanggung beban atas kesalahan yang dia lakukan. Dan yang memegang teguh komitmen. Baik, saya akan menjelaskan tentang berbisuk. Pengertian berbisuk. Berbisuk adalah nilai yang dimiliki oleh seseorang, yaitu berakal budi, inovatif, dan tangguh. Definisi dari berakal budi yaitu sikap dan perilaku yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari apa yang dipelajarinya dan cara berpikir serta berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan pengertian terhadap pengetahuan. Perilaku umum dari berakal budi, yang pertama, keinginan untuk memiliki dan mencari pemahaman yang lebih baik dalam rahasia alam atau peristiwa sosial. Kedua, menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang cerdas dan matang. Ketiga, bernalar konseptual dan kritis dalam menganalisis gejala alam dan sosial. Orang yang berakal ialah mereka yang mana akalnya mampu mengawasi dirinya daripada segala kejahatan. Permulaan hikmah adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Ciri-ciri berakal budi: 1. Orang yang selalu berpikir menggunakan akalnya untuk menemukan kebesarannya. 2. Orang yang selalu berdoa. 3. Mencari dan mengatur segala sesuatu dengan baik dan benar. 4. Selalu berpikir positif. Yang kelima, mempunyai ide yang bermanfaat. Inovatif. Pengertian inovatif. Inovatif adalah semua jenis tindakan yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan bekerja atau kualitas dari semua bentuk kegiatan dan bentuk produk kegiatan, baik berupa peranti keras maupun peranti bunga. Pelaku umum inovatif. Seseorang yang mempunyai perilaku inovatif adalah orang yang setiap kesadarannya adalah selalu berpikir kreatif. Tujuan inovatif untuk meningkatkan kualitas sesuatu, baik itu produk maupun jasa. Salah satu contoh bentuk inovatif yang kami lakukan yaitu belajar bersama untuk meningkatkan pengetahuan yang baru.
Tangguh. Tangguh adalah kebiasaan pantang menyerah atau tidak putus asa ketika menghadapi berbagai rintangan. Perilaku muda tangguh memiliki tekad tinggi, siap untuk jatuh, mempertahankan komitmen. Ciri dari tangguh, tidak mudah mengeluh, penuh tanggung jawab, menerima diri sendiri, tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain dan mandiri. Capaian pembelajarannya, mahasiswa mengetahui ciri dan nilai 3M, mahasiswa mengetahui lebih rinci mengenai ciri 3 yaitu tangguh, mahasiswa dapat mengenali perilaku, mahasiswa dapat mengetahui aplikasi dari ciri tangguh, mahasiswa dapat merefleksikan menjadi personal dan tangguh. Salah satu contoh tangguh yaitu bisa bersama teman, bisa bersama kita sesama, yaitu di mana kita dapat mengerjakan tugas dengan baik dan benar, dan mengajari sesama kita untuk saling mengembangkan ide-ide baru. Baik Pak, kami akan masuk ke penutup. Demikianlah hasil makalah dan cak kami yang kami buat. Semoga makalah ini dapat menerapkan kita semua dalam mengingat nilai 3M yaitu martuan, maroha, dan berbesok di dalam kehidupan kita masing-masing agar membentuk karakter para mahasiswa-mahasiswa ke masa depan. Fokus pada tujuan dan berpikirlah secara positif. Daftar pustakalanya kami ambil Pak dari website DEL dan juga akademik serta nilai martuan, maroha, dan berbesok dan juga dari website JIS yang pernah Bapak berikan. Baik Pak, demikian hasil dari tugas makalah nilai 3M KM Pak. Jika ada kata-kata yang kurang menyenangkan atau yang salah, mohon maaf Pak. Terima kasih. Selamat sore, selamat pagi, siang, sore, malam Pak Bu.